Udah pusing mikirin konten. Viewers YouTube nggak naik-naik. Di kala kabut enaknya kita Nostalgia masa SMA. Oh, walaupun YouTube sepi, tapi di studio tetap sepi. di sini 3 orang cuma penontonnya. Karena di sini ada 2 orang ya. Karena 2 orang ini mengingatkan saya pada penonton primer kita, bro. 2 orang. 2 orang. Kayaknya yang nonton primer kita tuh aku sama kamu. Iya, gua malu doang. Paling kalau Fatia lagi nggak angkat jemuran tuh dia udah nggak nonton tuh, berarti 3 berarti. Baik, kali ini ada konten baru dari kita, yaitu adalah di kala gabut. Jadi kayaknya kita para viewers juga bosan ya, podcast terus, bosan dari mana mereka nonton juga enggak. Jadi kita kali ini bakal nostalgia dikit soal kenangan-kenangan di sekolah. Iya, soalnya gabut banget. Ya. Jadi yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah kapan masa yang paling indah menurut kamu? Oh, ini gua dulu apa lu dulu nih? Ya kan aku nanya. Oke. Menurut gua sih masa yang paling indah itu adalah ketika SMP. Kenapa? SMP itu adalah ketika kita baru mengenal cinta, baru pertama kali mimpi basah. Woi. Oh iya dong. Oh iya sih. Ya laki-laki kan? Ya. Terus baru pertama kali kita dari suaranya yang kayak jadi iya, karena tumbuhnya buah kuldi tadi kan? Buah kuldi. Oh, ini Iya, buah di kuldi sini. yang nyangkut di Iya. sini. Malah Gue jadi lupa bener namanya apa nih? jakun. Oh iya, gara-gara ngomongin buah kuldi. Nah, Bapak. Oh, mantul ya? Oke. Jadi Apa? ke arah mana nih? Ini kayaknya apa sih? Gak tahu, Cir. Jadi waktu itu ketika lu tuh merasa bahwa lu tuh baru dewasa. Hari Senin lu masih denger kawan lu ngomong kayak hari Rabu udah kayak gitu. Karena baru tumbuh jakun kan? Tapi itu langsung berubah atau serak-serak gitu dulu? Langsung nggak sih? berubah. Iya. Langsung berubah. Serak-serak itu di hari Selasa. Oh, kayak Mael di Upin Ipin. Enggak nonton. Kalian pernah nonton Upin Ipin enggak? Mael suaranya berubah serak-serak dulu kan? Lu nanya mereka itu mainannya Twitter anjir. Siskae. Aku tahu itu. Tahu kan? Udah. Nah, kenapa SMP juga? Karena SMP itu lu baru belajar nakal. Ya, baru merokok. Oh, jadi kamu pertama kali ngerokok pas SMP? Enggak. Ih, Serius? masa? Iya. Serius bohong. Baru belajar pacaran. Katanya kamu pacaran pas SD. SD ada. Kan baru belajar pas SMP. Nah, maksud aku tuh yang paling kita merasa bahwa ada kasih sayang, ada nafsu itu di SMP. Oh. Nah, lu kapan tuh? Itu kenapa bisik-bisik? Gak tahu gua Dia anjir. ngomongin kita kayaknya. Jadi, Nah. kalau aku yang paling berkesan itu SMA sih. Ya kenapa tuh? Karena waktu itu pas belajar kelompok masih ada yang ngajakin. Nggak tahu. Lebih kayak ketemu temen yang benar-benar asik itu waktu SMA. Kayak Iya, kita emang gak asik ya memang di mata dia. kalian asik. Iya, ya. Yang asik tuh siapa? Dika, Cindy. Iri. Iri kenapa? Enggak, di SMA gue juga merasa asik. Enggak, lu SMA 3 tahun sama enggak orangnya? Dia beda-beda, cuma banyak yang menetap. Banyak yang Ngerti menetap. nggak sih? Jadi kayak teman kelas 10 itu masih temenan sama aku pas sampai kelas 12. Jadi di kelas 11 dan kelas 12 itu nambah lagi teman baru. Oh, berarti misalnya kelas 10 waktu itu sekelas 30 orang, sekarang nambah lagi jadi 40 gitu. Enggak. Terus? Enggak, ya maksudnya itu temenan yang udah deket dari kelas 10 tuh menetap sampai kelas 12. Oh, iya. Di kelas terus enggak pulang-pulang? Aku udah syuting ini Enggak. Nah, lu masih mending. Nah, gua 3 tahun sama lo orangnya. Oh. 28 orang itu sama terus. Bener. Ini my class my hell anjir. Tapi Serius gua? jadi lebih deket enggak sih sama teman-teman? Enggak.
Ya ini gua buka-bukaan aja nih ya. Kenapa? Di kelas gua tuh ada berapa fraksi? Demokrat. Bukan anjir. Nyebut merek terus ya anak anjir. Nggak. Merah. Nggak, maksud gua ada geng yang cowok, cowok tuh nggak punya geng, cewek ada beberapa gitu kan. Nah kalau misalnya itu yang cewek ini pengen ada acara ini, yang cewek ya yang geng sebelahnya nggak mau apa segala macam, dan itu 3 tahun. Oh, tapi menurut lo itu wajar nggak? Maksudnya tuh ya wajar nggak itu hal itu terjadi? Wajar. Apa annoying? Kenapa? Karena gua waktu itu di kelas IPA 1 itu kelas unggulan lah. Padahal gua nggak unggulan juga sih. Dongo iya. Terakhir. Enggak. Kalau di SMA gua 10 besar terus. Mohon maaf nih. Nah, kenapa gua berpikir itu wajar? Hoki itu karena teman-temannya pada males biarin aja Niko yang ini. Enggak. Karena gini, ketika ada pelajaran jangan lupa pakai Photomat dan Brandly. Oh, terima kasih Brandly. Itu Enggak serius. Brandly sangat membantuku. Photomat juga, lu tau Photomat enggak? Enggak. Photomat itu misalnya lu ada PR, lu tinggal moto doang. Oh. Iya, keluar hasilnya, keluar hasilnya. Iya, tahu. Di SMA itu gua nggak pinter bro, gua cerdik. Itu gua di SMA. Nah, kenapa gua yakin bahwa bahkan ada fraksi yang terpecah itu karena isi semuanya orang pintar-pintar. Gitu. Jadi mereka semua ambis gitu. Ambis. Oke. Ambis dan amis. Karena ambis tadi mereka berkeringat kan gitu. Oh, jadi terus saking capeknya belajar. Yo, saking capeknya belajar. Keringat. Dia yang bawa bawang, dia wibu. Gua SMA wibu, sih. Banget. Gua SMA wibu. Saking wibunya gua 5 anime itu 1 minggu. Tapi kamu inget nggak siapa guru favorit kamu waktu sekolah? Apa dulu nih, SD, SMP, SMA? Ya, apa aja? SD deh, SD. Guru SD wali kelas kamu kelas 1 SD siapa namanya? Bu Teti. Ih, masih inget. Iya. Nggak tahu. Ketiga. Nggak tahu. Keempat. Dia tinggal dekat rumah gua, Bu siapa ya? Tidak tahu. Aku tahu apa. Pas. Kelas 5. Tidak tahu juga. Tahu. Belakangnya Esos. Dan itu guru yang paling gini. Gua waktu SD kelas 5, gua nggak bisa kali-kali tiang. Hah, maksudnya? Yang 5 dikali tiang itu loh. Apa? Bagi-bagi tiang. Nah, bagi-bagi tiang. Gua Iya, nggak bisa itu. Dan gua itu dikata-katain gua dibullying dengan guru gua sendiri. Waktu itu mungkin belum ada bullying ya. Jadi waktu itu gua dibully. Oh, anak bodoh. Apa? Tapi lihat saya sekarang. Masih bodoh. Itu kelas 5 pokoknya Esos belakangnya. Dia itu sarjana sosial tapi sepertinya Tidak punya jiwa sosial. guru kelas. Wali kelas SD kan bisa mengajar apa aja kan? Ya, semuanya kecuali agama sama penjas. Agama, bahasa Inggris, penjas. Aku bahasa Inggris beda. Ya, bahasa Inggris juga. Terus kalau kelas 6 ini Pak Asnur Rahman. Ini kayaknya kamu paling suka ya? Aku paling suka Pak Kenapa? Asnur. Karena lembut, dia nggak ngebully kayak sebelumnya, dan dia tahu cara supaya anak-anak itu tetap belajar itu adalah dengan pembelajaran yang asik. Oh, ya, bukan dengan membiarkan jam kosong silahkan kerjakan, bapak mau keluar. Bukan. Enggak, ya. Kenapa jarang jam kosong? Karena waktu itu kelas 6. Oh, Ya. jadi mau UN. Jadi bapak itu mau nggak mau kalau ada jam kosong dia yang ngisi. Iya, serius gua. Serius Gitu gua. ya. Lalu Tapi- gimana? Apa? Kelas 1 siapa? Kelas 1 Bu Isa. Aku Aku pernah di ini loh pakai mistar gara-gara aku kelas 1. Kelas 1 udah ada kekerasan anjing. enggak. Dia kamu tahu enggak kalau di sini ya, kamu kan di Padang tuh ya SD-nya. Rasis banget. Ya enggak. Iya. Jadi dulu itu waktu kelas 1 SD ada penggaris kayu panjang untuk garis. Ya di Padang juga ada, ada ya? Bro. Ada ya? Iya. Bukan pakai. Maksudnya apa? Jadi waktu itu aku nggak duduk di tempat aku, jadi asik sana mondar mandir sana sini mondar mandir. Ya kelas 1 SD lah Iya, kan. nggak Ya, bisa ya. diam. Jadi di ini aku inget banget sama ibu itu karena kejadian itu. Kamu duduk di tempat kamu pelan, cuma Iya, membekas gitu. Sampai sekarang? Nggak bikin luka batin yang paling. Sampai sekarang? Enggak.
Ya katanya bekas. Apa? Ya ini bekasnya apa? Maksud gua tuh bekas fisik kah? Apa bekas itu Enggak, kah? maksudnya membekas di memori. Oh. Ya, tapi nggak bikin trauma, kayak lucu aja. Oh kenapa ya aku bisa kayak gitu dulu. Terus kelas 2 itu Ya. Ibu Yahya. bukan Ibu Melina. Melina. Itu ibunya masih muda saat itu, terus cantik, terus namanya tuh mirip sama nama ibu aku, jadi aku ingat Nama ibumu Melani kan? Melieni. Oh iya lanjut. Terus yang kelas 3 Ibu Zur. Ibu Zur. Nah itu juga aku kena marah gara-gara nggak bisa bagi-bagian. Apa diterkam balisong? Enggak, kayak bukan maksudnya bukan ibu itu yang marahin aku, tapi pas nyampe rumah. Kamu yang marahin ibu itu? Ibu aku Yang marahin dia? bukan. Oh bukan. Oh ya karena perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang itu adalah itu kan. Ketika kita ngadu kalau kita kena marah sama guru, Iya. kita tambah kena marah, bro. Iya. Jadi waktu itu pembagian aku dapat 4. Waktu SD kan dapat 4 tuh. Tidak, aku dapat nilai. Kalau SMA ya udah biasa aja Iya, kan. biasa aja. Nah, Alhamdulillah itu malah. aku robekin buku aku biar Iya. nggak dilihat ibu aku. Nah, itu ditanya kenapa dirobek. Jadi kena marah. Itu. iya. Terus kelas 4 itu Ibu Zur. Bukan. Kelas 3 udah Ibu Zur. Kelas 4 siapa ya? Ibu Asna. Ingat banget ya anjir. Kelas 4 Ibu Asna, kelas 5 itu Ibu Asmia, terus kelas 6 Ibu Asmia juga. Itu siapa yang paling membekas menurut lo? Yang Ibu Zur? paling membekas itu enggak Ibu Asmia. Karena itu ibu guru baik banget. Jadi waktu itu kelas 5 tuh aku sakit amandel kan. Yang bikin aku kayak setiap bulan tuh pasti ada izin sakit. Izin sakit ya? Iya, jadi kayak dia coba aja. Aku udah berobat nih ke dokter, katanya harus operasi kan, tapi belum cukup umur. Terus coba perobatan alternatif juga masih nggak sembuh. Nah terus dia nyaranin coba minum ramuan kulit jeruk nipis direbus Dengan air sungai Musi. Nah jadi setelah dia ngasih saran itu, besoknya langsung dibeliin jeruk nipis banyak banget, langsung dia kasihin ke aku. Setelah itu kayak udah rajin minum ramuan itu, ya udah lama nggak kambuh-kambuh lagi. Manjur. Jadi kalau Anda sakit amandel, coba minum ramuan kulit jeruk nipis. Jeruk nipis ya. Kulitnya. Kulitnya. Buahnya aja udah asem, bro. Ini kulitnya ya? Kulitnya pahit banget. Oh, mati. Pahit banget. Oh, mati. Lanjut. Terus gimana? Udah itu aja kan yang SD. Iya. Terus gua sih nggak yakin kalau Amel punya kenakalan. Kenapa? Ya paling kenakalan cuma ngerajut kan? Waktu SMA. Iya. Waktu SMA ya itu satu ya, bikin guru kimia nggak mau masuk selama 2 bulan. Iya, gila gara-gara ngerajut doang loh. Gara-gara ngerajut. Terus aku pernah bolos zikir. Masya Allah. Aku bolos zikir. Jadi waktu Masya SMA Allah, itu aku Fi. sering banget datang telat karena SMA aku tuh deket banget sama rumah. Kalau misalkan ada pengumuman sekolah kayak Kedengeran gitu? Iya, kedengeran dari rumah. Nah kalau aku tuh baru datang ke sekolah ketika guru tuh ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak, silakan masuk. iya. Itu baru aku berangkat dari rumah. Bukan baru mandi. Bukan. Iya, terus? Jadi sampai sekolah tuh telat. Iya, dengerin. Iya, terus? Sampai sekolah telat, orang udah mulai zikir tuh di lapangan, zikir bersama. Nah aku bolos zikir, nungguin di belakang sekolah sampai zikirnya selesai, baru aku masuk ngendep masuk ke kelas. Mafia. Astagfirullahaladzim. Mafia. Tapi gue lebih nakal kayaknya. Apa? Waktu SMP ya. Pelajaran dengan guru paling killer dengan alasan gue malas. Kenapa? Gue malas. Gue bolos. Gue keluar. Jadi kayak ibu tuh mau masuk. Iya. Di lorong kelas itu dia udah ada di ujung itu. Dia mau sini. Kami santai bawa tas. Ke belakang sekolah, cabut main PS. Tapi di akhir semester gue tetap juara 2 loh. Gue nggak ngerti. Gue ngerti itu kenapa bisa. Hoki. Oke, jadi ada kenakalan, ada juga kebaikan. Oh iya. Kebaikan apa yang nggak lo inget? Apa sih ini? Kok gak inget tuh? Oh, maksud gue gini ya. Kalau misalnya kebaikan itu gue sering menang lomba. Gue pernah mewakili sekolah gue waktu SMP itu sebagai paduan suara.
gue nggak tahu kenapa gue gitu. Padahal suara wah kayak gitu kan, tapi ditunjuk dari paduan suara. Coba nyanyi. Mari teman-teman kita dengarkan suara Mas Uda. ACD. Coba ngomong. Nanti aku lanjut. Terus SMP ya, itu. Ketika SMA, aku waktu itu disuruh debat. Ada tim. Tim ini ya, nggak pernah dipertemukan. Bahkan gua nggak kenal nih dua orang yang lain itu ya. Jadi, ini tim debat. Sama-sama debat, sama-sama ini akhirnya kami keluar sebagai tim debat nomor 4 se-Sumatera Barat. Oh. Ya karena kami keras kepala semua mungkin. Itulah sampai sekarang masih suka bacot ya? Iya masih suka bacot. Itu Masih suka kayaknya keras obat-obatnya kepala. belum hilang gitu. Masih gatel pengen ngedebat. Nah terus gua kayaknya di sekolah tuh gua udah nyoba semua bro. Bola, gua kiper cadangan ketiga di FPI Liga Pelajar Indonesia untuk sekolah gua waktu SMP. Basket, gua roster tim B waktu itu kan. Roster, jadi kayak ngata-ngatain bola gitu. Roster bukan roasting. Roster tim B. Terus Paskibra ya untuk SMP juga. Pramuka SMP, English Club SMA, gue jadi wakil. Udah kayaknya udah semua organisasi itu gua 4 bro. Seru banget. Waktu aku sekolah dulu yang dibolehin ikut tuh cuma satu Ngerajut? ekskul. Enggak. Ngerajut mulu. Jadi waktu SMA tuh cuma boleh ikut satu ekskul. Jadi Paski? aku ikut paskib doang. Itu pun udah Tapi- bikin hitam kayaknya. Ah? Itu pun udah bikin hitam kayaknya. Asli Bikin dekil. waktu SMA itu kulit aku hitam banget, apalagi kulit muka ya kayak kan pakai jilbab tuh kan. Jadi di sini tuh kayak hitam, di sininya putih. Terus kalau mau 17-an itu udah latihan tiap hari mulai dari bulan April. Jadi April sampai ke Agustus itu udah nonstop banget latihan tiap hari. Itu jam 2 siang start latihan sampai sore. Ya. Itu sampai kulit aku tuh ngelupas. Kulit wajah tuh ngelupas merah-merah. Oh wow. Oh. Itu guru ya, kalau dosen sih pasti. Pernah sih karena Guru waktu, kalau ini kan case-nya guru ya. waktu SMA dulu aku tuh ikut OSIS, bukan ikut OSIS sih, ikut MPK. Aku dulu ketua Ya. MPK. Nah, jadi kayak kan banyak kegiatan sekolah tuh. Terus selalu panggilan untuk Amelia Sherliani harap ke kantor sekarang bla bla bla. Nah, itu tuh gara-gara keseringan izin mata pelajaran. Jadi kayak ada guru yang rada sewot kalau aku mau keluar gitu. Iya. Kalau gua sih ini sih waktu kelas 12, waktu kelas 3 SMA. Karena gua dibilang kayak orang paling rajin aja. Gua bukannya ria, tapi gua diomongin karena gua sering sholat duha. Oh, terus kenapa sekarang nggak lagi? Itu pengaruh lingkungan, sumpah. Waktu SMA itu good vibes banget, good vibes. Oh, good vibes. Itu semuanya Jadi maksudnya- ngajarin agama, harus always kan. Sekarang kalau di SMA kayak gua karena udah sendiri, gua karena gak ada teman yang kayak gitu lagi. Jadi gitu. maksud kamu teman-teman di SMA tuh Islami Loh, semua, di sini loh. dajjal semua. loh, lu nggak pernah nanya kenapa Bintang nggak pernah kesurupan? Kenapa? Karena dia setan ya bro. Ya kan? Make sense kan? Iya, make sense. Nah itu makanya gue diomongin kayaknya ini kuning ngapain aja kayak gitu. Padahal yang guru pun nggak pernah. Kayaknya jam 10 itu gua buka pagar masjid itu. Ya ampun. Jadi selain menjadi siswa kamu juga marbot mas. Iya loh. Waktu mau sholat Jumat kan sholat Jumatnya di sekolah. Gua nikah bentangin tikar. Oh, iya. Ngatur siapa hari ini ustadznya ada nggak, siapa yang azan, terus iya, ini segala macam. Panitia sholat Jumat. Iya, panitia sholat Jumat. Oke. Nah, terus kamu masih inget nggak teman sebangku kamu dari SD? Kayak tadi kita bahas soal guru ya. Kalau guru aku masih inget dari kelas 1 sampai kelas Coba hitung. Nanti kita siapa yang paling banyak ingat. Oke, kita games ya. Siapa yang paling banyak ingat teman SD, teman sebangku? Ya. Kelas 1. Gak tahu. Lupa gua. Kelas 2 ada namanya teman gua kecil Aldi namanya. Gak tahu gua sekarang dia tinggal. Iya. Aldi ya. Aldi. Bahkan gua nggak tahu nama aslinya siapa. Pokoknya gua tahu namanya Aldi gitu. Nggak tahu. Kelas 3 itu kalau nggak salah lupa.
Kelas 4 itu Dani. Kelas 5 kalau nggak salah Asabil. Kelas 6 Tengku Nanta. Ya, namanya Tengku. Dia orang Aceh, keturunan Aceh, Tengku gitu. Sekarang dia udah jadi pelaut kayaknya. Kelas 7. Kelas 7, kalau dari SMP ke SMA hafal gua. Kelas 7 itu Aulia Rahman. Kelas 8 itu Laurenda Azalmora. Kelas 9 itu karena gua duduknya letter U, atau letter U enggak? Iya. Letter U itu kan kayak gini kan. Jadi gurunya itu di tengah kan. Nah, itu kan bangku gua banyak itu. Semester 1 itu ada Slamet, ada Isam, ada ada Marcel. Terus semester 2 gua pindah semester 2 kan, ada gua, ada Ridwan, ada ada Latif, ada Titan. Titan. Oh, besar banget. Enggak. Ya, badannya besar. Serius, badannya gede Titan itu. Terus kelas 1 SMA sama Nando, kelas 2 sama kelas 3 gua sama Gandhi. Oke. Hai teman-teman yang udah kalau Gandhi. Lihat, joystick kamu sampai sekarang masih nggak dibalikin. Oh. Aku malah minta WA itu. Aku ya ampun, aku nggak inget ya. SD aku nggak ada yang inget anjir. Kayaknya kelas 6 SD kepala aku bentur deh. Kelas 1 aku duduk sama ini Adel, namanya Adel. Nah ya, aku baru ingat. Jadi kelas SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sekelas orangnya sama semua. Ya sama dong sama gua. Iya ya. Tapi gua cuma beda pindah-pindah aja. Nah, masalahnya aku nggak ingat siapa yang duduk sebangku sama aku. Iya. Kayaknya itu yang di memori dia udah diformat kayaknya. Jadi kelas 1 itu Adel, kelas 2 nggak inget, kelas 3 nggak inget, kelas 4 Mas Ayu. Jadi inget dulu tuh ada anak baru. Nah, Laki-laki? cewek. Mas Ayu itu gelar orang Palembang loh. Mas Ayu, Mas Agus. Nah, kalau Mas Ayu itu cewek, Mas Agus Oh cowok. iya, nggak ngerti gua. Yeah. Mas Ayu, terus kelas 5 Mas Ayu juga, kelas 6 Mas Ayu juga. Oh, berarti temen aku nggak ganti-ganti. Mas Ayu sekarang di mana? Sekarang di HI Unsri. Nah iya, maksud gua tuh teman gua yang Tengku Nanta itu sekarang udah jadi pelaut. Oh. Sementara saya masih di sini-sini aja, makin kurus. Podcast nggak naik-naik viewersnya. Tenang, udah. Setelah ini nanti dia nonton podcast kita, terus podcastnya naik. Iya, kayaknya di kedai kopi tuh. Oh. Spoilernya kelas ya bun. Iya. Terus SMP kelas 7 duduk sama wali kelas. enggak. Cewek sih yang pasti. Duduk sama AA kalau nggak salah. Ya, ada teman aku namanya Nesya Amelia, dipanggil AA. Ya. Kelas 8 Ih, AA. Kelas 8 itu sama Cynthia. Kelas 9 aku lupa sama siapa. ya. Nah, kelas 10 kelas 10 itu duduknya ditukar-tukar. Jadi wali kelas aku tuh nggak mau kami tuh ribut dan ngobrol. Jadi kalau misalkan disatuin sama teman sebangku yang satu frekuensi, pasti ribut tuh. Dipisah Jadi dipindah-pindah terus. Aku pernah duduk sama Masna, terus sama Fauzan, siapa lagi ya? Sama Temi, banyak pokoknya. Dia ganti-ganti terus, Iya, kayak iya. berapa bulan sekali tuh ganti. Terus kelas 11 aku duduk sama Via, namanya Via. Kelas 12 aku duduk sama Cindy. Oh. Kelas Kamu kenal nggak? Ya Cindy kenal. Iya, kenal aja. Halo Cindy. Semangat dan nabungnya kita ke Alan Panjang. Yeay. Lanjut. Oke, so itu tadi teman-teman sebangku ya. Terus ada lagi nggak yang pengen kamu yang paling nggak bisa kamu lupain dan kalau bisa pengen kamu ulangin? Di mana? Aduh. Jam kosong. Gini ya. Ini vibes-nya enak banget di jam kosong hari hujan di sekolah gua. Oh. Karena jam kosong hari hujan di sekolah gua tuh belakangnya tuh bukit, Bro. Jadi ketika hujan itu langsung banjir dan ada lapangan aula di sekolah kami itu namanya Beda Nama Pane, itu langsung jadi waterboom. Waterboom jadi kayak Lah orang langsung mandi. bisa berenang. Orang langsung berenang di situ. Emang nggak kotor? Nah, ya air dari gunung lah biasa aja, air SMA. Nah, jadi waktu itu lagi enak mandi kan sampai kepala sekolah pun lah hati-hati mandinya. Sampai ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan lewat. Apa buaya? Ular? Ular. Oh. Jadi ular tuh lewat Ngeri banget. sampai kepala sekolah pun pengen pulang juga.
Nah, gue juga ada tuh. Jadi waktu pagi, gue baru datang. Ini gue di sini nih. Itu kain hordeng itu, lu bayangin kayak gitu. Iya. Di atasnya itu ada mainan ular. Mainan ular. Nah, jadi dia kayak tegak gini kan? Iya. Gue lagi ini kan segala macam, terus disapa sama teman gue. Woi, itu ada mainan tuh di atas tuh. Mana? Ular ya? Iya, mainan ular tuh. Bagus tuh, coba ambil katanya. Gue mau ambil tuh. Ketika mau ambil, ular beneran. lidahnya keluar. Why? Itu yang lagi bikin PR sama buku-bukunya dibawa keluar anjir. Woi, tunggu gue PR gue belum selesai katanya. Astaga. Dan akhirnya penjaga sekolah yang ambil ular itu. Karena memang itu bro. Ini jangan-jangan di belakang sekolah gue tuh juga ada harimau Sumatera kayaknya. Oh, itu deket banget sama hutan ya? Belakang sekolah gue langsung hutan. Jadi kalau misalnya ada pelajaran biologi, ada antropoda, moluska itu enggak langsung ke sana, iya. Seru, tapi Ada binatang yang 15 juta tahun yang lalu tuh masih hidup tuh udah ada di kelas gua. Lewat aja. apa? 15 juta. Antropoda itu. Oh. Antropoda, moluska gitu tuh. Toke. Nah itu. Aku yang paling pengen aku ulangin sama si jam kosong itu seru banget asik. Jadi kayak justru kreativitas siswa itu keluar ketika jam kosong. Iya, memang. Main nikahan lah. Iya. Bangku itu disusun jadi kayak pelaminan. Aha. Itu terus tuh karaoke jadi kayak konser, ada yang nyanyi di depan terus kami penonton bayaran. Iya. Itu seru banget asik. Kayaknya kelas lu kompak deh. Iya. Nah, masalahnya sialnya gua nih 3 tahun gak kompak-kompak. My class my hell itu tadi. Tapi gue yang ajaibnya ketika ada kelas 3 mau tamat itu ada lomba, pokoknya lomba paduan suara lah gitu, dengan ala musik dan segala macam. Kami juara 2. Gue nggak tahu apa masalahnya, apa silanya. Kami latihannya susah. Aku mau les. Izin ya, aku mau ini, aku mau ternak kambing katanya segala macam kan. Aku mau ternak banteng katanya kan, waktu itu pokoknya ada aja. Tapi menang loh. Nih jangan-jangan ada peran dari anak ini ketua TU kayaknya. Orang dalam di kelas gua ada ketua TU, iya. Power of orang dalam. Padahal kami tuh yang perempuannya nyanyi teriak loh. Lagu Ibu Pertiwi itu. Jangan digigit, bro. Yang Ibu Pertiwi itu loh. Gimana lagunya? Kulihat Menang juara 2. Ini audio langsung. Ya, sampai gua diprotes loh. Karena gue ketuanya. Gue diprotes sama orangnya, kok lu menang anjing, nggak tahu mungkin si itu yang punya. Ya, iya. Memang. Lagi sadar diri kalau kelasnya nggak bagus. Tapi gue mau ngulangin itu sih. Itu sekompak-kompaknya kami dulu itu. Sama yang paling seru lagi kalau aku ada study tour. Kemana? Study tour jadi kami itu ada yang pergi ke Palembang, di Palembang aja, ada yang ke Padang, ada yang ke Bali. Jadi aku ikut study tour ke Bali. Waktu itu belum ada Covid lah. Jadi di bis itu seru banget asli. Jadi malam-malam kami kalau kebalik, malam aktif nyanyi-nyanyi karaoke. Iya. Siangnya malah tidur. Ya memang. Malah pas malam itu ada temen gua yang nyatain cintanya ke ceweknya. Waduh. Ditolak tapi hey Titan. Anda ditolak. Aduh kasihan banget sumpah. Boneka ini terima doang. Dasar mau enak ya. Ya boneka diterima doang. Tapi kan nggak salah cewek, jadi kasih kan. Iya, Gua nggak nyalin ceweknya sih. Benar. Nah jadi ketika balik lagi ke cerita study tour ya. Jadi ada momen aku sama Cindy ketinggalan bis. Kok lu masih ada sampai sini sekarang? Kenapa? Kok lu masih ada sampai di sini? Karena nelpon. Nelpon. Jadi itu tuh mau beban anjir. itu ini karena gini, aku sama Cindy itu ya berdua sama-sama lelet dan duduknya mana berdua terus kan di bis itu, jadi nggak ada teman lain apa? Iya, jadi waktu itu waktunya mandi. Iya. Jadi waktu itu mau naik ke ini Tangkuban Perahu waktu itu di Bandung. Tangkuban Perahu, sebelum naik itu kami sarapan sama mandi dulu kan, dikasih karena berapa hari udah nggak mandi. Jadi Cindy tuh ngelama-lamain gitu, nanti aja lah Mel. Oke. Cindy. ya udah. Jadi pas Cindy ini gimana sih? Pas balik lagi ke parkiran mau ke bis, loh bis kami mana? Itu nggak dihitung dulu sih penumpangnya apa enggak? Itu aku tuh udah nitip sama temen aku, izin ya. Salahnya kami memang nggak ngomong sama guru, jadi kayak kalau mau berangkat
tunggu dulu ya, kami masih di kamar mandi Iya, gitu iya, pernah iya. ngomong. Tapi pas pergi ternyata nggak dihitung lagi, ya itu salah satu kecerobohan karena katanya mereka udah bilang tunggu Amel tapi nggak kedengeran, malah Nggak langsung- kedengeran ya. Iya, malah Tunggu langsung pergi Amel, aja. tunggu Amel. Malah langsung Tunggu pergi aja. Amel, gitu. Jadi akhirnya nelpon guru ternyata itu kan naik tuh, nggak bisa muter lagi jalan gunung, Ya, ya, kalau ya, ya. sendiri kan gimana, jadi ikut rombongan bis lain yang masih baru mau naik tapi udah lumayan jauh Udah dari lumayan lokasi jauh, ya, ya. awal itu. Ya itu panik, tapi kalau ngingetnya lucu juga. Ya, itu pelajaran aja sih kalau misalnya ada itu tuh kalau dari janji tuh harus tegas lah gitu. Iya. Apa? Ayo. Tapi kasih tahu Cindy sih, jangan kasih tahu Amel lah. Aduh, tapi aku mau lagi loh liburan bareng teman kayak gitu. Enggak, aku malah pengen gini. Buat teman-teman gua yang sekarang udah di Malang Buana jadi satpam, udah jadi dokter. Iya, jadi satpam, jadi dokter, hukum, apa segala macam. Ketika lu lihat video ini, gue cuma mau pesan kalau lu punya waktu, ayo kita ke SMA 6 sekarang ke 12 IPA 1. Kita pakai baju SMA, kita duduk bareng. Wih. Kita belajar lagi. Iya, aku pengen kayak gitu ya. 1 hari aja. Iya, 1 hari aja belajar matematika dengan ilmu yang kita punya kan. Heeh. Misal ini berapa gitu. Ya kita taunya apa? Gue tahu cuma warna. Iya. Gue tahu white space. Karena kita anak multimedia kan. Iya, dengan ilmu yang kita punya mungkin yang ada yang dokter lain lagi kan, yang jadi satpam apa lagi gitu kan. Nah gitu, gue cuma pengen itu sih buat kalian yang denger ini. Miss you. Baik, itu aja di Kala Gabut anjir. Ini kayaknya durasinya udah panjang banget nih. Ya, keren, tapi asik ya cerita. Enggak juga. Asik. Enggak, gue rasakan anjir. Terima kasih telah menonton. Gue nggak tahu audio ini ada di Spotify apa enggak. Nantikan konten-konten berikutnya di. Udah pusing mikirin konten. Viewers YouTube nggak naik. Di Kala Gabut, akhirnya kita Gabut. Dah. dadah.